Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah baik-baik saja. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan bapak dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kita sekarang sudah berada di semester 2 dengan pelajaran ke-7 dengan tema hati tentram dengan perilaku baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada materi minggu ini adalah memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan supaya manusia beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami bermacam hambatan dan cobaan. Hambatan dan cobaan itu datangnya dari berbagai sumber, bisa dari manusia, jin, bahkan setan. Maka dari itu, kita harus memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya beribadah dan memohon pertolongan kepada selain Allah. Misalnya, menyembah api atau memohon kepada api agar diberi petunjuk. Kedua, datang ke dukun memohon petunjuk agar usaha atau pekerjaannya berhasil. Yang ketiga, memohon kepada berhala atau patung, mendewakan patung sebagai Allahnya. Nah, semua perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Sedangkan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan musyrik. Perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-5 yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-5.
Lalu bagaimana kita sebagai manusia memohon pertolongan kepada Allah? Yaitu dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang, baik di waktu sehat maupun di waktu sakit, dan waktu senang maupun di waktu susah. Artinya, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita tetap harus berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, pertama, 1. Hanya kepada Allah tempat kita memohon dan meminta pertolongan. Kedua, jauhi dari perbuatan syirik kepada Allah, karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ketiga, beribadahlah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Alhamdulillah, belajarnya sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.